ininya, sandarannya di kepala pas di sini. Di sini kepala nih. Jadi sini ujung tungkai leher. Oh, leher. Nah, di sini. Sejak dulu sebelum awal-awal dari pandemi ini ya, Betul. banyak orang-orang yang pada datang ke sini. Cuman mereka banyak salah niat gitu loh. Kadang ada yang mereka minta sesuatu gitu kan ya. Lebih ke arah yang negatif ya. Betul. Petilasannya bah gitu, dan tidak ada bermaksud apapun, tidak merusak, tidak bermaksud menyimpang. Insya Allah kami semua mengirim doa gitu, mengirim Al-Fatihah tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Ya. Dia masih kemarin ya. Nah, udah biasanya. Kamu kalau beres tas saya. Saya dari Jakarta. Ini udah apa namanya? Raden Papak. Raden Wangsa Muhammad atau Raden Papak. Nah, masuk semua duduk. Soalnya ini kadang-kadang maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami, sahabat mistis. Kebetulan pada malam hari ini tim Bumi Alas sedang melakukan penelusuran di salah satu petilasan yang ada di Desa Cangkrang, Bogor. Dan petilasan yang dimaksud adalah petilasan Pangeran Papak atau nama asli beliau Raden Wangsa Muhammad. Nah, kita sudah ada di lokasi petilasan yang dimaksud. Sahabat mistis, sebelum melanjutkan menonton video kami, tak henti-hentinya kami bermohon kepada sahabat semua untuk mendukung channel Bumi Alas dengan cara di like, komen, dan subscribe, serta di-share di media sosial sahabat masing-masing, supaya channel Bumi Alas akan selalu memberikan tayangan konten horor atau konten-konten yang berbau mistis yang mengedukatif kepada kita semua. Baiklah sahabat mistis, sebelum melakukan penelusuran, seperti biasa kami juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Sultan. Saya Denzi. Saya Coki. Sahabat mistis, nah sekarang tim Bumi Alas sudah berada di petilasan Pangeran Papak atau Raden Wangsa Muhammad yang ada di Desa Cangkrang, Bogor. Nah, sebelum kita bercerita lebih banyak atau berkeliling di lokasi petilasan ini, kami akan berbincang-bincang dulu ya Mbah ya. Ya, mungkin di antara kita, di antara sahabat semua banyak yang nggak tahu tuh petilasan apa gitu. Betul. Nah, jadi nanti supaya jangan bingung petilasan itu apa. Nah, mungkin Abah bisa jelaskan Pak, petilasan itu maksudnya gimana Mbah? Oke, sahabat mistis. Petilasan itu adalah suatu tempat di mana orang yang terkemuka atau tokoh tinggi atas di zaman dulu itu pernah berdiam, duduk, semedi atau tidur di tempat seperti itu untuk mensyiarkan atau untuk memberikan edukasi tentang agama, menyebarkan agama seperti itu ya. Itu petilasan. Dan ada juga petilasan yang bukan untuk menyiarkan ya, dalam arti untuk
tempat beliau tapa atau seperti itu ya, atau apa ya, moksa atau kayak gimana gitu ya, tempat seperti itu. Jadi petilasan itu adalah suatu tempat atau titik singgahnya beliau, tepatnya beliau di situ, pernah diam di situ, seperti itu. Ya boleh juga dikatakan tanda ya. Tanda, tanda. betul. Ini adalah tanda di mana beliau dulu pernah ada di sini gitu. Betul. Beliau pernah mampir atau singgah di sini atau tinggal di sini maksudnya. Jadi inilah tanda supaya masyarakat keturunannya yang akan datang, yang berikut-berikutnya jadi bakal tahu ternyata dulu ada leluhur kita di sini, pernah tinggal di sini. Nah inilah petilasannya. Jadi begitu. Jadi kita menjelaskannya ini ya. Iya. Jadi seperti yang sahabat lihat bahwa petilasan Pangeran Papak atau Raden Wangsa Muhammad yang ada di Bogor ya seperti yang sahabat lihat tadi. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari saya, petilasan beliau yang ada di Bogor ini persisnya seperti tempat istirahat ya, Mbak ya. Betul, tempat Iya, istirahat. tempat beliau Tempat merenung. bermeditasi, beristirahat. Nah, seperti itu. Terus yang sobat mistis ketahui, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui siapa sih Raden Wangsa Muhammad atau Raden Papak itu. Pangeran Papak itu Pangeran siapa? Papak, betul. Gitu ya. Nah ini saya hanya menginformasikan bahwa beliau itu adalah masih keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi. Ya, seperti itu. Jadi masih ada keturunan. Jadi Raden. jatuhnya apa, Pak? Itu cicit. Cicit. Cicitnya Iya. Eyang Prabu Siliwangi. Karena kalau kita baca dari silsilah ya Bah yang ada di Wikipedia ya, bahwa masa kejayaan dari Prabu Kian Santang itu pada abad ke-13 dan 14. Nah, sementara untuk Pangeran Papak sendiri masa kejayaannya adalah pada abad 17 dan 18. Jadi selang waktu 400 tahun. 400 tahun Betul. setelah Raden Kian Santang. setelah Raden Kian Santang. Jadi lumayan lama ya sahabat ya, 4 abad ya. 4 abad, kurang betul. lebih ya, baru Iya. beliau ada. Nah, jadi boleh dikatakan ini memang masih apa ya, garis Cicit, keturunan yang cicit gitu. Raden Wangsa Muhammad ini beliau mensyiarkan, menyebarkan ajaran agama itu pada abad 17 dan 18. Iya. Nah, daerah yang beliau kekuasaan, yang boleh kita katakan kekuasaan itu adalah pada khususnya daerah Jawa Barat dan pada umumnya Pulau Jawa. Betul. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai petilasan Pangeran Papak atau Raden Wangsa Muhammad itu tidak hanya di Bogor ya sahabat ya. Betul. Iya, konon katanya ada juga di kota-kota lain seperti di Garut itu ada. Terus Ya. di Gunung Sindur ada. Di Gunung Sindur juga itu ada. petilasan. Ya, petilasan beliau juga ya. Betul, Nah, beliau berarti di Bogor ini boleh dikatakan ada beberapa. Betul. Iya. Jadi semasa hidup beliau ini aktif gitu. Aktif, Ya. betul. Aktif. Syiar agama Islam. Iya. Karena yang mungkin sobat harus ketahui itu, beliau itu bisa dikatakan setara dengan wali. Karena beliau itu sudah dijuluki sebagai kiai atau lebih di atasnya lagi, karena beliau dengan gigih dan tekunnya itu beliau mensiarkan agama. Nah, seperti itu. Berarti malam ini kita bersyukur ya. Kita alhamdulillah, ya. kita alhamdulillah Masih bisa berkunjung. ya berkunjung, Ya, bersilaturahmi, petilasan. ya, betul Iya. seperti itu ya. Nah, sebenarnya memang ada poin positif ya, Mbak ya, dengan adanya petilasan ini. Dengan adanya petilasan inilah kita bisa mengingat dan mengenang beliau. Coba kalau tidak ada gimana? Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu ya kalau seandainya nggak ada petilasan. Dan kita juga maksudnya dengan adanya petilasan ini otomatis kita akan bertanya, ini petilasan siapa? Ini petilasan ini sosok wali, sosok pangeran pada zaman dulunya gitu. Nah, jadi kita jadi tahu gitu kan. Tapi harus sobat ketahui ya, sobat mistis ya. Kita harus hati-hati juga dalam memilih, dalam arti mencari atau menggali informasi tentang petilasan tersebut. Iya. Karena kan bisa dikatakan ada yang hanya sebagai
tanda saja, ternyata bukan yang sebenarnya. Ada seperti itu, dan hati-hati, kita tidak harus mempercayai atau menekuni prasasti tersebut atau petulisan tersebut. Kita harus menjaga hati, tetap menjaga hati, kita bertawakal pada Allah, intinya seperti itu. Jadi ini hanya mengenang jasa-jasa beliau sewaktu masih hidup untuk mensyiarkan agama Islam. Seperti itu. Karena memang banyak sedikitnya kita juga melihat ya bahwa kadang petilasan tuh ada juga yang dibuat-buat. Betul, ya. betul. Ada yang dibikin-bikin, dan mereka juga menjadikan tempat atau petilasan yang dibuat-buat tadi itu sebagai tempat persembahan, tempat wisata pun ada. Iya. Nah, seperti itu. Jadi jatuhnya ke hal-hal yang syirik ya. Syirik. Nah, Syirik. seperti itu. Jadi sobat harus hati-hati. Iya. Dan memang boleh dikatakan kita harus luruskan ya sahabat Betul. ya. Kita mengunjungi petilasan itu bukan berarti kita datang untuk memuja. Betul. Ya, bukan datang untuk meminta, tapi tak lain kita mengunjungi petilasan itu artinya kita di sana itu doa, ya, Berdoa, tawasul. betul. Nah, itulah yang kita lakukan ketika kita mengunjungi Petilasan. petilasan. Ya, jadi jangan disalahartikan ya sahabat ya. Betul. Dan niat kita di sini pun tidak untuk meminta, gitu Iya. ya. Tapi kita di sini mengunjungi untuk mengenang jasa-jasa beliau Iya. Berdoa ya. dan mendoakan beliau. Iya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan husnul Amin. khotimah Iya. beliau ini. Karena kan kita tidak bisa ini loh, maksudnya kita nih hidup di generasi kita sekarang, di zaman modernisasi. kita sekarang. Betul. Kan jauh dari kondisi kehidupan pada zaman beliau pada dahulu. Iya. Dan kita pasti bisa, maksudnya coba aja bayangkan bagaimana susah payahnya beliau Betul. pada waktu Betul. itu ya, kendaraan terbatas Betul. gitu ya. Nah, jauh dari jangkauan, Betul. tidak ada sinyal apalagi. Betul. Kalau sekarang sudah enak ya. Betul. Nah, Iya. jadi kita bisa merasakan betapa perjuangan beliau pada zaman dahulu itu mensyiarkan, mengumatkan manusia, meluruskan manusia. Masya Allah ya Bay ya, Masya Allah. Saya kalau mengenang memang ya manusia kepala boleh sama hitam, Sama hitam, tetapi hati dan pikiran. hati dan pikiran mereka berbeda. Iya. Nah, jadi banyak sedikitnya pasti ada yang bangkang, banyak sedikitnya ada yang malah justru jadi ini ya. Disalahartikan ini. Iya, Oke. menentang lah Menentang, istilahnya betul. gitu. Jadi itulah yang beliau hadapi pada zaman dulu itu saya rasa ya. Karena memang tidak mudah ya menjadi seorang ajengan, menjadi seorang wali, seorang kiai penyiar agama itu memang tugas yang sungguh mulia. mulia. Memang sudah dijaminkan insya Allah surganya Allah. Amin. Dan Ya. tidak hanya semudah itu gitu. Hmm. Tapi perjuangannya Perjuangannya. benar-benar dahsyat. Iya. Karena sejatinya kadang menjalankan hal-hal yang positif itu pasti ada aja banyak rintangan ya. Betul. Iya. Karena memang positif di kita belum tentu positif sama orang lain. Betul, betul. Iya. Nah, ya mudah-mudahan dengan kita mengunjungi petilasan, kita tawasulan mengirim doa dan doa kita dijabah dan Amin. disampaikan oleh Allah kepada Amin. beliau semuanya ya lewat kita Amin. pada umumnya ya Bah ya. Dan Dan- intinya tetap meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Betul. ingat, Itu yang paling utama. itu yang paling utama. Iya. Jadi mungkin sobat mistis bisa mencari informasi lengkapnya itu bisa di Google atau Wikipedia ya. Iya. Iya. Ya, ini yang kami ketahui seperti Iya, ini di Pangeran lapangan Papak. Pangeran Papak Iya. atau Raden Wangsa Muhammad. Iya. Oke, sobat mistis, kita di sini tidak bertiga nih ya. Kita tidak Iya. bertiga ya, tapi kita Hmm. kedatangan narasumber. Mhm. Ya, narasumber ya mungkin Iya. orang asli Iya. warga setempat coba ya. tanya-tanya Kita beliau coba juga. tanya-tanya beliau. Iya. Ya, mungkin Oke. lebih mengetahui itu. Iya. Mungkin pernah ada cerita apa. Oke, Apa itu? Hairul. Pak Hairul namanya? Iya betul. Oh iya Pak Hairul ya. Pak Hairul sebagai warga sini dan asli sini ya. Iya betul. Di asli sini sini. mungkin lebih mengetahui tentang ini ya, tentang cerita dari kakek atau dari bapak orang tua terdahulu tentang petilasan ini Iya, mungkin ya. betul. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin. Oh jadi sebenarnya dari semenjak dulu sebelum awal-awal dari
pandemi ini ya, Betul. banyak orang-orang yang pada datang ke sini, cuman apa ya, mereka banyak salah niat gitu loh. Kadang ada yang mereka minta sesuatu gitu kan ya. Lebih ke arah yang negatif ya. Iya betul. Nah terus kakek saya sendiri pun pernah beliau minta, tapi kan mungkin niatnya karena beliau baik, karena emang untuk buat kelanjutan kedepannya bagaimana. Alhamdulillah kalau misalkan niatnya baik itu pasti ada hasilnya, insya Allah. Terus untuk apa namanya, untuk zaman sekarang dari keturunan-keturunannya beliau kan yang paling terkenal dulu Ki Baat. Nah jadi Ki Baat ini beliau emang benar-benar sebutnya kalau di daerah sini tabib lah. Tapi Iya betul. Jadi beliau Mengobati. mengobati. Jadi ketika ada orang sakit, entah sakit apa, itu yang susah ditangani oleh medis-medis, ketika datang sama beliau langsung ke rumahnya. Dalam beberapa kali datang, alhamdulillah insya Allah ya atas izin Diberi Allah kesembuhan. ya. diberi kesembuhan. Ya betul Iya. kan, sesuai apa namanya sabda Rasulullah, likuli dawain dawaun. Iya. Setiap ada penyakit itu pasti ada Ada obatnya. obatnya. Ya betul. Nah makanya apa namanya, dari cerita-cerita orang-orang juga banyak yang cerita bahwasanya kalau di sini itu ada dua yang menunggu, atau kalau orang sini sebutnya diwahangi. Jadi diwahangi itu ditungguin atau dijagain. Oh ya. Digegeh kan gegeh. Iya betul. Menjaga itu ya. Jadi kalau orang sini mereka percaya bahwasanya di sini ada sebuah kodok besar, dan itu dia yang sering kita dengar tadi setelah kita doa. Ya. Apa itu? Oke. Oke. Nah itu kalau setelah kita doa pasti oke itu berbunyi. Gitu ya. Kemarin sebelum kita kemari, nah belum ada doa, Iya. itu nggak berbunyi. Oh, iya. Itu wajib pasti dari dulu. Nah untuk cerita-cerita yang lain masih banyak lagi, terutama Ki Haji Tajudin beliau sering cerita kalau misalkan beliau masuk sini itu pasti banyak kayak cahaya-cahaya putih pada masuk ke dalam batu itu. Dalam batu itu ya. Tapi itu ternyata cuman bukan beliau doang yang tahu. Banyak orang ya. Banyak orang yang bercerita seperti itu. Mungkin seperti itu aja Pak. Sobat Mistis, jadi itulah informasi dari Pak Khairul ya bagi warga, dan asli sini, jadi beliau itu tahu seluk-beluknya petilasan ini, itu dari kakek atau dari uyut, dari leluhurnya lah seperti itu. Jadi beliau sedikit banyak tahu gitu. Nah, jadi ya mungkin untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya itu tetap ikuti penelusuran kita selanjutnya. Abah siapa? Insya Allah kami di sini semua berniat silaturahmi. Alhamdulillah bisa berkunjung ke tempat petilasan ya Bah, gitu. Dan tidak ada bermaksud apapun, tidak merusak, tidak bermaksud menyimpang. Insya Allah kami semua mengirim doa gitu, mengirim Al-Fatihah tadi. Alhamdulillah Abah senang Bah ya kedatangan kita ya. Alhamdulillah ya. Sedih amat sebetulnya. Kenapa Bah? Jarang orang yang mendoakan ke sini. Allah. Sedih. Sudah tidak dirawat di sini. Sedih. Dulu itu banyak ya Bah yang kesini. Banyak sekali di sini. Banyak. Alhamdulillah. 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 Ada nggak Bah pesan-pesan mungkin dari yang ada di sini semua Ya. untuk mungkin
warga sini atau warga di luar sini biar tempat ini selalu terjaga dan terhindarlah dari maksud-maksud yang mungkin ada musyrik, ada maksud lain gitu, biar terhindarlah dari itu semua gitu Pak. Ada nggak Pak pesan-pesan? Kenali sejarah. Kenali sejarah ya Pak. Ya, pelajari sejarah. Apalagi sejarah Islam. Itu harus dipelajari. Karena sejarah itu sejatinya agar kita hidup yang sekarang ini bisa belajar Pak ya. Belajar Di masa lampau ya. masa-masa perjuangan. Sama Di seperti saat seorang ulama, kiai, atau pemuka agama itu menciarkan agama. Iya. Zaman sekarang susah mencari ulama yang benar, yang tulus, yang ikhlas. Susah sekali. Alhamdulillah. Nanti kami udah tawassul ya Pak sebelumnya. Insya Allah sampai ya Pak. Insya Allah atas izin Allah. Hati-hati. Iya Bang. Iya, lalu. Intinya kenali sejarah, pelajari sejarah. Terutama kita sebagai orang Muslim, kita harus mengenal dan mengetahui sejarah Islam. Bagaimana perjuangan beliau-beliau itu mensyiarkan, bagaimana itu yang harus dipelajari. Tidak seperti sekarang ini. Sedih saja. Sabar ya Mbah ya. Insya Allah kita di sini semua juga bermaksud untuk mengenali lah Pak. Mengenali sejarah-sejarah masa lampau seperti apa. Dengan adanya petilasan di sini artinya kita juga terasa seperti mungkin kembali ke belakang gitu loh Pak. Hargai perjuangan beliau-beliau. Betul. Karena perjuangan tidak mudah. Iya. Tidak sekarang ini. Selalu dicampakkan perjuangan-perjuangan itu. Kasihan para pejuang, terutama yang selalu mensiarkan agama Islam itu sangat kasihan, Perih ya Pak. perih. Salah satunya keluarga. Yang paling besar itu keluarga. Berperang dengan keluarga. Kalian harus waspada. Gunakan akal pikiran sehat kalian. Iya, Insya Allah. Jangan gampang terhasut atau diiming-imingi oleh makhluk-makhluk yang tidak benar. Hati-hati. Jangan sampai selangkah pun kita menyimpang. Kita harus kenali syariat Islam bagaimana. Itu intinya. Iya Pak, Insya Allah kita selalu untuk tawakal. Ya, Insya Allah. Terima kasih banyak ya Mbak ya sudah datang menyambangi kami. Ya untuk Abah tahu juga kami ini cucu Abah yang jauh ini dari Sumatera. Alhamdulillah, Iya. Alhamdulillah. Jadi saya senang bisa berkunjung ke tempat ini Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah. Hati-hati. Iya, kasih ya Mbak ya.
Mungkin ada lagi yang ingin Mbak sampaikan buat kami semua di sini, Mbak, ataupun masyarakat yang lain. Cukup. Cukup, Intinya Mbak, ya. kenali sejarah, itu Baik, saja, iya. pelajari sejarah. Iya. Intinya seperti itu. Iya. Hargai perjuangan-perjuangan beliau-beliau. Assalamualaikum. Baru saja tadi rekan kita mengalami suatu mediasi yang mungkin banyak pesan-pesan dari beliau bahwasanya kita yang hidup saat ini harus mengenali sejarah, mengenali sejarah, jangan sampai melupakan sejarah masa lalu, karena pada malam ini kita memang berada di suatu petilasan dan harusnya seluruh warga atau kita semua harus bisa mengenali sejarah masa lampau, karena itu sejatinya suatu harga diri kita semua untuk bisa mengenali sejarah di masa lampau itu sendiri. Iya, Ya, mungkin ada tambahan, Kang Coki. Iya, karena dari sejarah masa lampau kita bisa berada sampai dengan saat ini, dan juga tentunya kita harus menghargai jasa-jasa beliau yang sudah memberikan banyak pelajaran lah ya, pelajaran di mana kita untuk saling menghargai satu sama lain, dan juga untuk mengenal cerita-cerita atau sejarah-sejarah dari para Para pendahulu kita para lah, pendahulu kita. leluhur. Iya. Intinya jangan lupakan sejarah. Dan untuk channel ini jangan lupa untuk Like, subscribe, dan komennya. Semoga channel ini semakin berkembang dan juga semakin memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.